Selamat datang, kali ini aku mau bawain film yang baru nih, judul filmnya adalah The Sea Beast. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bisa menjinakkan monster laut agar tidak diburu oleh orang-orang. Nah, film ini mengingatkan kita nih, sama series film How to Train Your Dragon. Nah, yang belum nonton seriesnya, kalian bisa langsung nonton di Netflix ya. Yuk yang penasaran sama ceritanya langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film, di lautan terlihat seorang anak laki-laki yang mencoba menyelamatkan diri. Sementara kapalnya telah hancur diserang oleh monster. Beberapa tahun kemudian, Macy sedang mendongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Macy ini adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh kerajaan. Setiap malam, Macy pergi ke tepi pantai untuk melihat kapal. Ia sangat terobsesi menjadi pelaut. Sementara itu, di laut terlihat kapal pemburu. Dan ini adalah Jacob yang sebelumnya dia tenggelam di awal scene tadi. Kemudian Kapten Crow memimpin kapal Invincible dan ini adalah asisten kapten bernama Sarah. Mereka ini sedang berburu monster besar yaitu Red Blaster. Namun di perjalanan mereka melihat kapal lain yang diserang oleh monster laut yaitu Brickleback. Kapten Crow memutuskan untuk menunda berburu Red Blaster. Dia menyelamatkan kapal itu dengan mengalihkan perhatian Brickleback. Saat monster itu mendekat, para awak kapal langsung menyerangnya dengan menembak panah dan meriam. Tapi tak mempan dan malah membuat Brickleback mengamuk balik dan menyerang awak kapal. Di sini Jacob jatuh ke laut dan hampir dimakan oleh Brickleback. Dia mencoba melawannya, kemudian Kapten Crow memanah Brickleback hingga tewas. Kapten memotong tanduk Brickleback, tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Untung saja, Kapten Crow selamat dan sudah berada di atas kapal kembali. Lalu Kapten memerintahkan kembali pulang untuk memperbaiki tiang kapal yang rusak. Malam harinya, Kapten memberitahu Jacob bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia ini ingin kapal Invincible terus berlayar dan menaklukkan monster laut meskipun tanpa dirinya. Ternyata Kaptenlah yang menyelamatkan Jacob saat terombang-ambing di tengah lautan. Dia melihat semangat yang tinggi dari seorang Jacob. Maka itulah Kapten ingin Jacob yang akan menggantikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di daratan. Semua orang menyambut para awak kapal termasuk Macy nih, yang mengidolakan kapal Invincible. Saat para awak kapal sedang berpesta, Macy mendatangi Jacob. Dia menanyakan beberapa hal yang ada di dalam buku sejarah tentang monster laut. Kemudian dia menawarkan diri menjadi pemburu, karena ternyata mendiang orang tuanya pemburu kapal kerajaan yang sudah tewas. Dan dia ingin meneruskan kembali sebagai seorang pemburu. Mendengar itu, Jacob tidak menerima anak-anak sebagai awak kapalnya. Kemudian dia menyuruh Macy pulang kembali ke panti asuhan. Besoknya Kapten Jacob dan Sarah pergi ke kerajaan untuk menemui raja dan ratu. Tapi mereka tidak disambut baik nih oleh raja, karena tidak berhasil membawa Red Blaster. Di sini kerajaanlah yang mengutus pemburu untuk menaklukkan semua monster laut agar penduduk aman. Maka dari itu, raja yang kecewa akan menghentikan pemburu dan digantikan oleh angkatan laut kerajaan yang akan menaklukkan monster laut. Mendengar itu, Kapten tidak terima. Dia membuat kesepakatan dengan raja untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk menaklukkan Red Blaster. Jika dia tidak berhasil, maka kapal Invincible boleh dihentikan. Setelah itu, kapal Invincible kembali berlayar ke Dragonmore, tempat para monster laut berada. Saat para awak kapal menyusun strategi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong minuman, dan ternyata di dalamnya adalah Macy yang menyusup. Melihat itu, Jacob akan menurunkannya di daratan terdekat. Namun Kapten Macy ikut bersama mereka. Lalu Sarah menyuruh Macy untuk tetap di dalam kamar. Saat malam hari, tiba-tiba muncul Red Blaster. Para awak kapal bersiap-siap untuk menyerangnya.
Hingga akhirnya, panah mereka berhasil menancap di tubuh Red Blaster. Tapi kapal mereka ikut terbawa dan hampir menenggelamkannya. Messi yang melihat itu mencoba memotong tali panah yang menancap. Jacob mencoba menghentikan Messi, namun melihat kapal hampir tenggelam dia membiarkan Messi, hingga membuat mereka tenggelam. Untungnya Jacob dan Messi selamat dan naik ke atas perahu di sana. Tapi Kapten marah nih kepada Messi karena telah melepaskan Red Blaster. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Tiba-tiba Red Blaster muncul kembali dan memakan perahu beserta Jacob dan Messi. Ternyata mereka masih hidup dan berada di dalam mulut Red Blaster. Lalu Jacob dan Messi mencari tahu, apakah mereka telah dimakan atau tidak. Kemudian mereka sampai di dalam hidung Red Blazer dan melihat keindahan bawah laut. Sampailah mereka di daratan. Kemudian Jacob terlempar keluar saat Red Blaster bersin. Di sini Jacob mencoba membunuh Red Blaster. Namun, Messi mencoba menghentikan Jacob karena melihat Red Blaster yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Red Blaster pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mereka memutuskan bermalam di sana. Lalu Messi menanyakan kebenaran buku yang berisi monster memangsa manusia. Karena menurutnya monster tidak seganas yang dia kira. Mungkin mereka membela diri dari serangan manusia. Buktinya Red Blaster menyelamatkan mereka dari todongan pistol Kapten Crow. Tapi di sini Jacob tidak peduli hal itu, karena monsterlah yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Sementara itu, di kapal terlihat Kapten sangat marah. Dia mengira Jacob telah mati. Lalu Kapten memerintahkan awak kapal untuk berlabuh di bukit. Keesokan paginya, Messi bertemu dengan monster kecil berwarna biru. Di sini, Messi mencoba menjinakkan monster lucu itu dengan memberikan makanan, dan Messi memberikan namanya Blue. Lalu Jacob muncul nih, dan tidak memperbolehkan Messi memelihara monster itu. Tapi tak sengaja Jacob menginjak telur monster yang berada di sekitarnya. Semua telur di sana menetas dan menjadi monster bayi. Para bayi monster mengejar mereka YG mengira mereka induknya. Lalu muncullah ibu bayi monster yang mengejar mereka. Ternyata salah satu bayi menempel di Jacob. Lalu Messi melepaskan bayi itu dan induk monster berhenti mengejar mereka. Mereka akhirnya sudah naik ke atas perahu. Lalu di sini, Jacob berencana pergi ke Rompaper untuk menumpang kapal di sana. Tapi tiba-tiba, perahu mereka diserang oleh monster lain. Jacob hampir dimakan oleh monster itu. Muncullah Red Blaster yang menyelamatkan Jacob, dan akhirnya kedua monster itu pun bertarung. Hingga akhir Jacob memanah monster itu dan Red Blaster melemparkannya. Di sini Messi yang tenggelam diselamatkan oleh Blue karena perahu mereka bocor. Jacob memutuskan kembali ke daratan. Lalu Messi mempunyai ide untuk meminta bantuan ke Red Blaster untuk mengantarkan mereka ke Rum. Kemudian Messi berusaha berbicara dengan Red Blaster dan dia pun mengerti apa yang dikatakan Messi. Akhirnya Red Blaster mengantarkan mereka. Di perjalanan Jacob memberitahu Nihlur kepada Red Blaster belok ke arah kanan. Namun Red tidak mengerti. Lalu Messi memberi arahan dan Red pun mengikutinya. Di sini terlihat Red mengerti dengan semua yang dikatakan oleh Messi. Setelah itu, Messi melihat banyak anak panah di punggung Red. Dia pun mencabut satu persatu anak panah tersebut. Di sisi lain, kapal Invincible telah sampai di Pulau Mukes. Ternyata Kapten menemui seorang penyihir yaitu Gwen Butterby. Dia ini ingin meminta senjata yang berisi racun untuk melumpuhkan Red. Saat malam hari, Jacob membaca isi buku tentang monster. Namun semua isi di dalam buku itu tak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu Messi meragukan kebenaran isi buku itu. Tiba-tiba di depan mereka ada badai ganas, lalu mereka masuk ke dalam hidung Red untuk berlindung. Disitulah mereka melihat banyak bangkai kapal di dasar laut, dan Messi berharap perang melawan monster itu dihentikan. Sementara itu kapal Invincible kembali berlayar. Terlihat awak kapal membicarakan kapten yang menemui penyihir Gwen.
Lalu kapten yang melihat tanda-tanda adanya Red di selatan, dia memutuskan pergi ke Pulau Rum. Besoknya Jacob dan Messi tiba di Pulau Rum. Lalu Jacob berterima kasih kepada Red dan dia juga berjanji akan berhenti memburu monster laut. Setelah itu, Messi berpisah dengan Blue dan juga Red. Tiba-tiba Red mendengar sesuatu nih, dan naik ke atas bukit. Ternyata ada kapal kerajaan yang sedang mengambil bahan makanan di sana. Lalu Jacob mencoba menahan Red untuk tidak mendekati kapal itu dan kembali ke lautan. Namun salah satu awak kapal menembak Red dan membuat Red marah. Kemudian Red yang mendekati mereka, ditembak oleh awak kapal tersebut. Hingga akhirnya, Red menghancurkan kapal kerajaan. Saat dia mau membunuh Laksamana dari jauh, Jacob memanah Red. Lalu, di sini Red melihat Messi yang terkapar nih, tertembak dan menghampirinya. Terlihat dia mencemaskan Messi, tiba-tiba dari jauh datanglah kapal Invincible. Melihat itu, Red dengan penuh amarah menghampiri kapal tersebut. Sementara itu, di kapal, mereka sudah bersiap menyerang Red dengan senjata racun mematikan. Akhirnya racun itu menancap di tubuh Red. Namun kapten melepaskannya kembali. Dia tidak ingin Red mati sebelum membawanya ke kerajaan. Kemudian Red diikat untuk dibawa. Dari jauh kapten melihat sebuah perahu. Ternyata, itu adalah Jacob dan Messi. Kemudian Jacob menceritakan semua yang dialaminya ke kapten. Tapi di sini kapten tidak terima nih, kalau Jacob berhenti berburu dan memilih membela Red. Lalu meskipun sadar setelah diobati, ia meminta Jacob melepaskan Red. Namun Jacob tidak bisa, karena mau tidak mau dia harus menuruti perkataan kapten. Terlihat, sebenarnya Jacob tidak tega melihat Red yang tak berdaya. Malam harinya, Sarah mengecek keadaan Messi. Di sini dia meyakinkan Sarah bahwa Red tidak seperti yang dia pikirkan. Namun Sarah tidak mendengarkannya. Besoknya, sampailah mereka di kerajaan, sementara Messi dikurung di kamarnya. Lalu Blue datang untuk membebaskan Messi. Kemudian Messi melihat lambang kerajaan yang tidak asing. Ternyata lambang tersebut terdapat di semua buku sejarah monster laut. Di sini dia sadar bahwa semua ini terjadi ulah kerajaan. Lalu di sini Messi diam-diam mencoba membebaskan Red dari ikatan tali. Terlihat semua orang terkejut melihat kapal yang membawa monster ke dalam kerajaan. Raja dan Ratu pun keluar menyaksikan kapten yang berhasil membawa Red Blaster. Setelah itu kapten akan membunuh Red di hadapan semua orang. Namun Jacob menghentikannya. Hal itu membuat kapten marah dan merasa dikhianati oleh Jacob yang sudah dianggap sebagai anaknya. Lalu mereka pun akhirnya saling menyerang. Sementara Messi masih berusaha memutuskan tali Red. Datanglah Sarah yang ternyata membantunya melepaskan Red. Kemudian Red pun bangkit kembali meskipun masih lemes. Dia mencoba membunuh kapten, namun dihentikan oleh Messi. Semua orang terdiam melihat monster laut yang tunduk kepada seorang anak kecil. Lalu di hadapan semua orang, Jacob mematahkan tombak dan berjanji kepada Red untuk berhenti memburu monster laut. Di sini Red pun berhenti menyerang. Setelah itu Messi bercerita di hadapan semua orang mengatakan bahwa isi buku sejarah tersebut berisi kebohongan. Semua hanyalah dongeng yang dibuat oleh kerajaan agar mereka semakin kaya dari hasil buruan monster laut. Dan disinilah awal terjadi perang yang membuat monster laut menyerang manusia karena lebih dulu diusik oleh manusia. Mendengar itu semua orang percaya sama ucapan Messi dan berbalik menyerang kerajaan. Mereka semua meminta Red lepaskan kembali. Jacob pun bangga melihat Messi yang berani menghentikan pemburuan monster laut. Setelah kejadian itu, tidak ada kapal yang mendekati monster laut lagi. Lalu Jacob dan Messi tinggal bersama seperti keluarga. Lalu film pun selesai.
Terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka, kalau ada kritik dan saran bisa banget di komen-komen ya. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita.